Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan peradaban manusia dicapai tingkat demi tingkat. Setelah manusia pandai menulis berdasarkan bunyi fonografi, tingkat pertama kemajuan manusia adalah kepandaian membuat syair-syair. Salah satu pelopor syair yang terkenal pada zaman itu dari Yunani adalah Homerus, yang hidup sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Dan kepandaian tingkat kedua yang manusia mampu mengembangkan ilmu falsafat atau ilmu yang menerangkan tentang kebenaran berdasarkan logika dan kebenaran segala yang ada. Yang dalam hal ini dipelopori oleh para ilmuwan yang ternama, yaitu Socrates, Aristoteles, dan Plato. Dan kemudian tingkat kepandaian manusia yang ketiga yang dikembangkan oleh manusia adalah agama, yang mulai menyebar ke barat sejak Nabi Allah Isa alaihissalam. Namun, agama tersebut hanya bersifat lokal, ruang lingkupnya yang kecil dan terbatas. Kemudian, pengaruh agama semakin meluas kepada bangsa-bangsa di dunia setelah diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang misinya rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dan kemudian masuk pada abad yang ke-19. Muncullah ilmu pengetahuan ataupun sains yang merupakan puncak kekuasaan di abad yang ke-20 sampai sekarang ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ketika manusia baru berada di dalam rahim seorang ibu, yang masih berupa satu sel sperma yang amat kecil, yang dalam keadaan tuli dan buta, yang berlomba-lomba dengan berjuta-juta sel sperma lainnya untuk mencari kehidupan yang lebih lama di dunia. Yang pada akhirnya semua saingannya gagal dan mati. Sedang pada akhirnya mereka yang satu berhasil masuk ke dalam sel telur untuk meneruskan kehidupannya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata'al insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Bukankah telah datang manusia satu waktu dari masa, sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia dari setetes sperma yang bercampur, yang hendak kami mengujinya. Karena itu kami jadikan mereka manusia yang dapat mendengar dan melihat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud besar terhadap diri manusia. Dan jasad manusia Allah jadikan dari zat yang hina. Namun di dalam zat yang hina itu ada ruhnya. Dan dengan ruh inilah Allah beri akal dan ilmu, sehingga makhluk-makhluk Allah lainnya seperti malaikat, mereka tunduk menghormati makhluk yang satu ini, yaitu manusia. Lalu muncul sebuah pertanyaan bagi kita. Apa kehendak Allah terhadap manusia? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia untuk beriman kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia untuk berilmu, berkreatif, dan berinovatif guna dapat meluaskan pandangan dan bakatnya
dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia agar berbuat baik sesuai dengan iman dan ilmunya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia agar sabar menjalani jalan yang lurus, memohon ampunan dan senantiasa bertakwa kepadanya. Jadi, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai hidup yang jauh lebih sempurna dan bahagia saat ini dan yang akan datang. Apa kemudian rencana besar selanjutnya bagi manusia? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.